Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam jumpa kembali di dalam renungan singkat pada hari ini, Senin 12 Februari 2024. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan isi firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus dalam kita bisa memahami dan mengerti isi dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini, saat ini diberi kembali kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan memampukan kami untuk kami dapat memahami dan mengerti isi firman Tuhan. Sehingga kami dimampukan menjalankan isi firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Kepadamu kami berdoa dan memohon ya Bapa di surga. Hanya di dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Guru kami yang paling agung. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan singkat pada hari ini yaitu dengan tema mengasihi Allah dengan melayani sesama. Dan perikop Alkitab yang akan kita baca bersama-sama yaitu dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru. 1 Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Demikian pembacaan kita pada saat ini dari perikop yang kita baca bersama pada hari ini. Kita sama-sama belajar dan diingatkan kembali tentang teladan kasih dan juga kepedulian Kristus bagi kita yang percaya kepadanya, bagi kita yang dikasihinya. Dalam perikop ini Yohanes memberikan pernyataan dengan begitu tegas tentang apa itu kasih, lalu dilanjutkan dengan apa bukti dari kasih itu, lalu ditutupnya dengan ajakan supaya kita dapat meneladani kasih itu dan kita mau melakukan kasih itu dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita mengasihi Allah dengan menjadikan kasih Kristus itu sebagai pendorong kita untuk melakukan hal yang sama, yaitu melayani sesama sebagai pembuktian kasih kita pada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam menyatakan kasih-Nya, Kristus rela mati bagi kita. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga harus mati demi menolong sesama kita? Tentu saja tidak demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita mau mati bagi diri kita sendiri. Dalam arti bahwa kita tidak lagi mementingkan diri kita. Kita tidak lagi egois. Namun, bagaimana cara kita mengorbankan hidup kita bagi orang lain yang membutuhkan. Hidup kita bagi sesama kita. Mati bagi diri kita, yaitu kesediaan kita menyerahkan apa yang bernilai bagi kehidupan kita untuk menolong sesama kita.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita sudah terbiasa sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita sudah terbiasa memberi, kita sudah terbiasa menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Namun, melalui 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini, kita dituntut untuk dapat melakukan dengan sedemikian hebat lagi dalam kita memberikan yang terbaik, yang paling berharga yang kita miliki, yang terbaik yang selama ini ada dalam diri kita, yang paling berharga yang ada dalam diri kita yang kita miliki, demi untuk menolong sesama. Jadi bukan berbicara bagaimana kita melayani sesama, menolong sesama dari besar kecilnya, dari mahal atau murahnya yang kita berikan, yang kita bantukan bagi orang. Dan juga bukan dari sebegitu mewahnya, sebegitu sederhananya pemberian kita, pertolongan kita, pelayanan kita. Bukan seperti itu. Namun yang terbaik, yang berharga yang kita punyai, apakah itu berupa barang, apakah itu berupa uang, apakah itu juga bahkan jasa, bahkan waktu yang kita miliki untuk dipersembahkan pada Tuhan sebagai kasih kita pada Allah dengan membantu dan menolong serta melayani sesama yang membutuhkan. Meneladani kasih Kristus berarti kasih itu bukan sekedar perkataan saja, tetapi harus kita wujudkan dalam kehidupan kita, dalam tindakan dan sikap hidup kita yang benar seturut dengan firman Allah. Itulah bukti kita mengasihi Allah. Sanggupkah kita melakukan? Dapatkah kita memberikan harta kita, waktu kita, bahkan apapun yang sangat berharga dari apa yang kita punyai untuk melayani sesama sebagai bukti kasih kita kepada Allah? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Perikop hari ini mengingatkan, perikop hari ini kembali memberikan pembelajaran bagaimana kita menyatakan kasih kita pada Allah. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melayani sesama melalui apa yang terbaik, apa yang begitu berharga dari yang kita miliki, sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Selamat berkarya dan selamat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini, Bapa di surga, yang kembali mengingatkan kami, yang kembali memberikan pembelajaran bagi kami, untuk kami boleh semakin hebat, sedemikian baik melayani sesama sebagai pembuktian kami mengasihi Allah. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menolong kami, sehingga kami mampu melakukannya dalam hidup kami. Dan hidup kami menjadi baik dan benar, seturut dengan firman Allah.
dan berkenan kepada Engkau Bapa di surga. Dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.